Pengacara senior Todung Mulya Lubis menjadi bagian dari tim hukum Sekjen PDIP Hasto Kristianto dalam menguji status tersangka yang disematkan Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, dalam perkara kasus suap yang melibatkan buronan Harun Masiku. Menurut Todung, kasus tersebut sudah menjadi sorotan, tidak hanya menjadi konsen penegak hukum tetapi juga publik yang ingin kebenarkan apakah kasus tersebut murni untuk mengadili pelanggar hukum atau politik. Kita semua sedang disorot oleh publik. Tidak salah kalau kita katakan bahwa kita ini dalam ujian untuk menegakkan hukum sesuai dengan asas hukum sesuai dengan hati nurani kita, kata Todung saat ditemui di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa, tanggal 21 Januari tahun 2025. Todung berharap semua proses hukum bisa dilalui sesuai prosedurnya, sebab jika gagal dibuktikan maka publik akan mengadilinya melalui caranya sendiri. Kita akan masuk ke ruang sidang. Hari ini kami datang ke sidang pra-peradilan yang diadakan di daerah selatan dengan penuh itikat baik untuk ikut menegakkan hukum dan keadilan. Pra-peradilan adalah satu upaya hukum yang disediakan oleh undang-undang untuk setiap warga negara untuk menguji, mentes keabsahan penetapan tersangka yang dilakukan terhadap klien kami, dalam hal ini Saudara Hasto Kristianto. Teman-teman pasti tahu bahwa banyak sekali pemberitaan di media dan alasan-alasan keberatan kami terhadap penetapan tersangka itu sebagian besar sudah diungkapkan di media. Kami akan mengungkapkan lebih detail lagi kenapa penetapan tersangka itu menurut kami tidak punya alasan untuk apa, tidak beralasan sama sekali, groundless. Dan kami akan menampilkan juga baik itu saksi maupun ahli untuk memberikan penjelasan hukum yang lebih rasional, baik itu secara konstitusional maupun secara hukum pidana. Mengapa penetapan tersangka itu kami anggap cacat? Nah, teman-teman sekalian, tidak berlebihan kalau saya katakan bahwa penetapan tersangka Saudara Hasto Kristianto itu syarat dengan muatan politik. Jadi penuh dengan politisasi. Sementara kita sebetulnya ingin penegakan hukum itu steril dari tekanan-tekanan politik. Tapi saya tidak segan-segan mengatakan kita mencium ada tekanan politik dalam penetapan tersangka. Mudah-mudahan hakim yang akan memeriksa pra-peradilan ini menyadari bahwa dia dihadapkan pada tantangan. Apakah pengadilan ini betul-betul independen? Apakah pengadilan ini betul-betul sesuai dengan hukum yang berlaku? Apakah kita bisa melepaskan diri dari implikasi dan intervensi politik dalam proses hukum yang seyogyanya mesti didasarkan pada apa yang disebut due process of law. Nah, due process of law inilah yang absen dalam proses penetapan tersangka Hasto. Mungkin itu aja sebagai penjelasan awal. Bukti apa Bang yang akan diserahkan nanti? Apa aja yang akan dihadirkan nanti Bang? Ya, nanti akan nanti. Alasan detailnya salah satunya apa Bang? Saya kasih mohon sabar ya. Kita akan menjelaskan pada sidang yang akan diadakan pada hari ini atau mungkin pada sidang. Bang, ini 12 itu siapa aja Bang Todung? Saya belum mau bocorkan ya. Bang Todung ada 12. Itu terlalu prematur ya. Ada 12. Mau bocorkan sekarang. Ada 12 pengacara, mungkin bisa didetailkan siapa aja nih Bang Todung? Oh, yang hadir di sini ada Pak Magdir, ya, ada Pak Pakra, ada Pak Joy Turing, ada Pak Roni, ada Alfons, ada Ibu Erma, ada Pak Rido, dan ada yang belum hadir pada kesempatan ini dan pada waktunya akan hadir. Ya. Saya lupa namanya, tapi ada yang hadir. Oke, terima kasih ya. Bagaimana pendapat Anda? Jangan lupa komen, subscribe, like, dan share ya.